Cek sound check. Iya teman-teman, terima kasih untuk telah datang kembali ke ruang training. Gimana makanannya? Ada yang kurang makanannya? Kurang nambah? Kurang besar piringnya? Piringnya kurang besar? Oh luar biasa kalau piringnya kurang besar. Iya, setelah mengisi logistik, maka logika akan terpacu. Asik. Dan logika akan terbuka untuk diisi dengan pengetahuan, ya. Kita akan mulai sesi berikutnya dengan seorang pembicara yang luar biasa. Tapi sebelum itu, saya mau mengajak teman-teman untuk kita melihat video berikut ini. Jadi emang semua memulainya sendiri. Sebelumnya aku memperkenalkan diriku dulu. Namaku Wita Radiasari, dipanggilnya Wita. Aku adalah seorang mantan banker. Aku kerja 13 tahun itu di berbagai bank. Pernah bank lokal, yang terakhir itu di bank asing. MLM haters juga sangat. Sebelum Oriflame tidak pernah ikut MLM apapun karena saya sangat tidak suka sama yang namanya MLM. Ada yang gak suka juga? Ada. Coba tunjuk tangan. Dulu sama Mbak, tos ya kita ya. Jadi dulu nggak suka MLM, sama
Biasanya nggak sukanya kenapa? Coba Mbak, yang di depan tadi nggak sukanya kenapa Mbak? Karena dulu mikirnya nguntungin upline. Yeah. Sekarang udah tobat. Yang lain tadi, siapa tadi yang nggak suka MLM? Mas saya tanya. Oh, karena tidak sesuai sukses plan-nya gimana, kitanya nanti gimana gitu ya. Ada yang nggak suka karena ngerasa pada saat mau presentasi tapi dibohongin. Wita, aku kangen deh sama kamu, ayo kita makan siang bareng. Abis makan siang buka flip chart, pernah ada yang digituin? Pernah ya Mbak ya? Pernah, dan saya tidak suka. Yang saya suka dari Oriflame adalah karena di Oriflame tidak melakukan seperti itu. Saya selalu pada saat presentasi kasih tahu tentang bisnisnya, kasih tahu tentang peluang bisnisnya, semua clear. This is Oriflame. Pada saat beriklan pun ini Oriflame. Semua saya katakan ini Oriflame. Tidak pernah saya menutup-nutupi ini bukan MLM kok, ini nggak pakai tupo, ini nggak gini-gini, enggak. Semua saya katakan apa adanya. Seperti tadi Cici bilang, Cici itu dulu pemalu katanya, nggak bisa ngomong. Sama, aku juga. Sekarang aja masih deg-degan padahal gitu ya. Tapi selalu aku mencoba untuk pasti bisa gitu ya. Jadi pada saat dulu masih jadi banker, biasanya kalau banker gimana? Roknya pendek, haknya tinggi, gajinya pas-pasan sih, tapi gayanya selangit. Kadang-kadang dulu tuh beli sepatu bisa setengah gaji. It's juga ya. Jadi dulu itu kebanyakan gayanya dikeluarin. Sekarang di Oriflame penghasilan seorang eksekutif director, ada yang tahu nggak sekitar berapa sih? Banyak. Nolnya banyak. Berapa? Ya, sekitar segitu. Sekitar 80 sampai 100 juta. Lumayan nggak buat ibu-ibu yang ada di Banget. Coba tadi aku videoin Mbak, itu wajahnya. Tapi pada saat saya baru join, saya hanya pengen 5 juta. 5 juta itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan gaji saya di bank. Tapi kenapa saya anggap itu lumayan? Karena upline saya mencapai 5 jutanya itu nggak nyampe 1 tahun. Waktu itu kalau nggak salah berapa bulan gitu ya, aku lupa. Jadi aku pikir, oke, dia dapat 5 juta hanya dalam waktu beberapa bulan. Berarti bisnis ini worth it nggak? Sekarang UMR di Medan berapa? Nggak nyampe 3 juta. 2,8 gitu ya. Oke, 3 juta deh. Sama teman nggak apa-apa ya, tambahin dikit ya. Misalkan 3 juta. Untuk mendapatkan UMR, kita harus ngapain? Sebelum kerja. Kuliah. Yes, kuliah 4 tahun untuk dapetin UMR. Bener nggak? Mungkin kalau yang SMA gajinya lebih kecil. Yang SMP mungkin nggak bisa dapat pekerjaan. Padahal di beauty community aku pun yang lulusan SD tapi sudah senior director, sudah pergi ke Paris kemarin, ada. Aneh kan? Yang dimana kalau lulusan SD laku nggak di kerja kantoran? Kayak mungkin dia juga hanya dulu berpikir apa yang bisa aku kerjain, bisnis online. Waktu itu dia bisnis online, tapi ternyata di Oriflame ini bisa. Sudah banyak yang lulusan SMP, SMA, tapi ternyata punya penghasilan yang sangat luar biasa. Terus Wita
kita yang tadi nggak bisa ngomong ini, yang anti banget sama MLM, ternyata bisa menjadi seorang diamond director hanya dalam waktu 3 tahun. Bukan yang tercepat, tapi bisa. Ada yang lebih dari 3 tahun di sini? Ada. Udah jadi diamond belum? Belum. Jadi sebenarnya tinggal ngerjainnya aja kan. Lalu pada saat ngerjain udah ngeliat tuh jenjang karirnya luar biasa. Dalam waktu 3 tahun lagi berikutnya jadi executive director. Jadi udah dapat apa aja tadi mobilnya? CR-V, Mercedes. Mercedesnya kebetulan aku jadikan rumah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu orang pertama yang mendapatkan rumah, karena baru pada saat di launch rumah itu langsung dapat rumah. Awalnya sebelum ada pengumuman Oriflame ngasih rumah, itu tuh aku lagi punya utang rumah. Tapi lagi mikir, kok ini kayaknya utang rumah pokoknya nggak turun-turun ya? Ada yang ngerasa gitu? Gak ada yang punya utang rumah nggak? Ada ya? Buruan diamond bisa sekarang. Dulu kan cuma eksekutif yang bisa dapat rumah. Ini kok pokoknya nggak turun-turun ya? Gimana ya? Ayo lunasin sebagian deh, bilang sama suami saya. Tapi dendanya banyak. Sehingga pada saat waktu seminar diumumin ada reward rumah, itu rasanya kayak mau pingsan. Bener-bener dream come true banget. Di Oriflame ini aneh banget. Kita pengen ke negara ini, tiba-tiba dapet. Pengen ini, dapet. Ini, dapet. 2 minggu lagi, ada apa ya? Ada yang tahu? Cruise! Yeay! Siapa yang dapat tiket cruise? Ayo dong berdiri dong, tepuk tangan semuanya. Selamat ya yang dapat cruise, ada keren sekali. Dan ternyata Top 15 dapat 3 tiket. Wow. Dapat 3 tiket. Jadi kita nanti sekeluarga mau nge-cruise. Bawa anak. Kebayang nggak? Itu adalah impianku pada saat pertama kali keluar negeri. Karena waktu keluar negeri waktu itu pertama kali ke Paris 2011, terus ke Disneyland. Di Disneyland yang dipikirin apa? Mestinya anakku yang keikut, mestinya anakku ikut. Terus mewek di Disneyland. Iya, harus dibenerin dulu. Tapi Oriflame selalu kasih jalan. Tahun depannya nggak sama Oriflame sih, tapi kan tetap ya yang namanya impian itu bisa jalan kita ke Disneyland Hong Kong. Apapun impian kita, apapun, hati-hati, semua bisa tercapai. Semua. Kenapa? Saya yang ada di sini dengan pencapaian-pencapaian ini ternyata sudah saya tulis sebelum saya join Oriflame. Ada yang pernah ngerasa kayak gitu? Saya sendiri nggak sadar. Saya waktu itu masih ngantor, bos saya bilang, tolong ditulis 10 tahun lagi kamu seperti apa. Saya tulis, saya belum MLM ya, masih benci sama MLM. Saya tulis gini, yang nomor 1, kebebasan waktu dan finansial. Pada saat saya nulis, saya ketawa, MLM banget. Emang masih sebel kan ya, tapi saya tulis seperti itu. Dan ternyata saya terdaftar di MLM. Dan ini udah waktu yang ke 10 tahun, jadi 10 tahun waktu itu, 10 tahun. Jadi yang saya tulis itu ternyata tercapai. Dan saya baru sadar pada saat saya diamond, saya buka catatan itu, loh kok ini sampai ke negara yang saya tulis pun tercapai. Negara-negara yang ingin saya tulis. Salah satunya Thailand.
Suami saya nggak pernah mau saya ajak ke Thailand. Padahal saya udah bilang, aku pengen ke Thailand. Ngapain sih, deket banget? Nggak mau. Sampai akhirnya, sombong tuh kata Cici. Sampai akhirnya harus Oriflame yang memaksa saya dan suami saya ke Thailand. Ya, itulah yang namanya impian. Nggak ada yang bisa lekat pada saat memang kita sudah punya impian. Oke, itu tadi dari saya. Saya mulai lagi. It start with you. Karena kita mulainya dari diri kita. Maka kitanya harus berkualitas. Apakah kita sekarang saat ini sudah berkualitas? Jangan bilang belum. Mbak, untung Mbak bukan dengan saya. Kalau dengan saya marahin loh. Karena apa? Kita harus mensyukuri apapun yang sikit itu. Sikit itu juga awalnya sikit. Bonus saya pertama cuman 185.000. 185.000. Mimpi apa? Gaji kantorku besar. Tapi saya berani memprioritaskan bisnis ini. Walaupun bonus di Oriflame cuma 185.000. Saya memang gak ngeliat bonus dari Oriflame. Saya kerjain aja. Karena tujuan saya bukan 185.000. Kalau Mbak pikir, wah masih kecil Mbak, ya udah nggak usah dilihat, nggak usah dipakai, taruh aja di tabungan. Saya ngejarnya yang gede. Tapi jangan lupa bersyukur, ya. Karena kalian di sini, karena kalian berkualitas. Ya, nggak semua bisa ke sini kan? Ada teman-teman yang lain pengen, Mbak, aku pengen ikut. Ini kan bukan cepet-cepetan daftar, bukan. Kita di sini karena kita berkualitas, karena kita punya prestasi, ya kan? Tadi udah ditanya siapa yang di manajer, dan si upline-nya juga kebawa jadinya. Upline yang membimbing juga dapat reward, dapat tiketnya. Yang nggak berkualitas, yang belum berkualitas, bukan tidak berkualitas, yang belum memberikan hasil nggak bisa ke sini. Punya duit banyak, belum tentu bisa ke sini. Ya kan? Yang bonusnya mungkin ada yang lain, bonusnya lebih besar, tapi nggak bisa ke sini. Karena apa? Karena kita sudah memenuhi syarat yang diberikan. Nah, kualitas yang dibutuhkan pada seorang leader itu harus dimulai dari awal. Di sini pasti teman-teman banyak nih yang baru join, terus udah loncat level. Ada nggak yang pas join, baru banget join langsung loncat level? Ada? Ada. Level berapa Mbak waktu pertama kali join? Bulan 6 langsung ke level 9%. Iya. Ya. Mantap. Tepuk tangan dong buat Mbak siapa? Hot Maida Sitorius, keren banget. Bulan pertama sudah 9%. Itu karena apa? Mbak bisa ceritain sedikit nggak? Kenapa sih waktu itu 9%? Kenapa sih bisa ngerekrut gitu? Karena 9% udah pasti bisa ngerekrut, bisa jualan juga, benar? Boleh cerita sedikit Mbak? Ya. Nama saya Hot Maida Sitorus. Saat ini baru join di bulan ini 4 bulan, yang berkarir 15% manajer. Jadi saya bergabung itu di bulan 6 di 2019. Saya daftar itu dari teman. Saya tertarik karena hadiahnya WP yang kedua, dompet. Jadi saya tertarik, saya minta sama kawan, kalau dapat hadiahmu bagi sama saya gratis gitu ya. Tapi upline saya ini bagi tahu, ya udah kirim aja KTP-mu, kamu bisa dapat gratis katanya. Ya udah aku iseng aja gitu ya. Iseng aja, terus saya gabung itu di tanggal 1 di bulan 6.
Terus saya sebarkan katalog, kira ada 5 langsung saya sebarkan. Dapat di bulan itu 500 poin lebih. Jadi saya berpikir gini, nah kalau saya bisa 500 berarti saya bisa juga ajak orang gitu. Di saat itu saya bisa ajak orang 6 orang langsung di bulan pertama. Itu saja. Keren ya, jadi di bulan pertama sudah di level 9%. Pasti diajarin juga kan sama upline-nya Mbak ya? Apa ini? Mana? Yang mana? Langsung bagus, langsung cie. Ya kan pasti diajarin juga caranya seperti apa. Nah itu yang memang dimulai pada saat, karena member baru ini kan kayak kanvas putih. Tinggal kita kasih corak merah, dia akan merah. Kita kasih corak biru, ya dia jadi biru. Nah itulah tugas upline, memberikan training. Kalau misalkan member baru datang terus udah upline-nya sibuk, nggak diajarin apa-apa, pasti ngaplang-ngaplang, emang suruh ngapain, emang ada level apa, emang bisa dapat apa, ya kan? Nggak bakal tahu. Jadi seorang leader itu harus tahu apa yang dilakukan. Biar tahu dengan apa? Dengan training. Karena training ini yang mengajar kadang-kadang gini. Kalau misalnya training getting started, gue udah bisa, gue udah biasa kasih training getting started kok, ngapain gue ikut lagi? Itu namanya di cangkirnya tuh udah penuh banget. Kita nggak bisa menerima masukan dari orang, nggak bisa menerima informasi dari orang. Kita akan ya udah segitu aja. Sedangkan kalau mau jadi leader yang berkualitas harus teachable, harus bisa diajarkan. Kalau kita merasa diri kita udah paling hebat, paling jago, semua gue udah tahu, kalau gue kerjain gue juga pasti naik level. Itu adalah orang yang tidak teachable, nggak bisa diajarin. Karena ngerasa, gue udah tahu, ngapain gue ikut training, ngapain gue ikut webinar, ngapain gue datang training, mendingan gue jalan-jalan sama anak gue, mendingan gue pergi kemana-mana. Tapi kalau seorang leader yang mau belajar, dia pasti akan berusaha untuk menerima, masukkan semuanya. Seperti kalau lagi ngomong, misalkan nih ada kita ngobrol gitu ya sesama Oriflamers. Kebanyakan ada yang suka, ya loh di jaringan gue begini. Cerita banyak. Pada saat dia cerita, dia tidak mendapatkan informasi apapun. Tapi pada saat dia diam, dia mendengarkan orang lain ngomong, dia bisa menyerap seperti spons. Ilmu itu diserap. Seorang leader tidak mentah-mentah diambil. Saya kasih sharing sekarang ini adalah yang terjadi pada jaringan saya, yang membuat saya bisa ada di level ini, di executive director. Executive director tahun depan perginya kemana ya? Ada yang tahu? Itu Diamond. Yes, San Francisco. Dapat berapa tiket Mbak? Yes. Kebayang nggak? Ngajar anak-anak, suami, Los Angeles dan San Francisco. Keren ya? Rasanya kayak udah artis-artis gitu ya, jalan-jalannya nanti foto di belakangnya jembatan merah loh, itu mah di Palembang ya. Jembatan Ampera. Ya mirip-mirip, kalau belum pernah ke San Francisco ke Palembang aja ya. Latihan. Nah, pada saat baru join itu yang harus dilakukan lagi adalah mirroring. Mirroring itu apa? Ngebayangin upline ngapain ya? Oh upline kalau ngomong begitu. Oh kalau upline training tuh trainingnya begini. Kalau upline jawabin pertanyaan seperti ini tuh seperti apa? Kalau kita nggak ngerti, itu kan pasti ya memang namanya masih baru pasti nggak ngerti. Tapi ajak sama downline, ajak upline yang yuk kita ngerjainnya bareng-bareng. Supaya apa? Ya supaya mirroring itu. Misalkan mau bikin iklan,
Di sini teman-teman ada yang bikin iklan nggak? Pakai iklan buat prospecting. Nah, kalau misalkan karena di jaringanku kebanyakan juga pakai iklan, mungkin bikin bareng-bareng. Karena misalkan bikin iklan itu kan nggak bisa, begini dipakai webinar tuh agak sulit gitu. Kalau aku mendingan yuk kumpul bareng-bareng, mungkin nanti live gitu kan. Nah, jadi mirroring upline supaya bisa seperti upline. Bahkan pada saat waktu aku senior manager diajakin uplineku Nadia Meodia untuk ke Palembang ngasih training. Saya yang dulu ngakunya sebagai anak online belum pernah ikutan training offline sampai dengan senior manager. Terus ujuk-ujuk suruh ngasih training offline ke orang-orang. Kebayang gak? Saya ngomong semangat pagi, itu aja fals. Kebayang ya, ngomong semangat pagi aja fals. Tapi pas diajak, saya ngapain? Yes mbak, oke. Tadi tuh ada di materinya Mbak Novi ya kalau nggak salah ya, yang tentang siap mbak itu di Mbak Novi ya. Ya, ayo Wit ke Palembang, siap mbak. Tapi gue maunya naik Garuda. Baru SM, harus naik Garuda. Emang nggak mau ya mbak naik Air Asia aja? Aku nggak mau. Baiklah, apa itu kan sudah diamond ya. Jadi oke mbak. Oke mbak, naik Garuda nggak apa-apa, aku siap. Yang aku lakukan dalam perjalanan itu nanya, bawa buku, bukunya dibuka, notes, saya tanya apapun. Mbak ini gimana, itu mbak gimana. Dalam perjalanan nggak mau tidur, nanya aja. Semua saya tanyain. Pada saat ngasih training, Wit, lu udah pernah ngasih training? Mbak saya datang training offline aja belum pernah. Terus pada saat ngasih training, apakah sempurna? Sangat tidak. Nggak bisa aku ngomong depan kayak begini, nggak bisa. Jadi pada saat selesai, banyak inputan yang harus saya lakukan. Wita jangan begini, Wita jangan begitu, Wita harus begini, Wita harus begitu. Wita yang ini udah benar, yang ini harus diperbaiki lagi. Baper nggak akunya? Enggak. Karena kapan lagi aku dapat panggung? Kita ini butuh panggung. Kita di sini karena mencari panggung, panggung rekognisi. Seneng nggak direkognisi? Buat orang-orang yang nggak direkognisi, yang nggak di panggung, mungkin yang lagi nggak naik level, kadang-kadang nyari panggungnya di luar. Panggung apa? Panggung sandiwara. Panggung jadi korlas, itu juga panggung loh. Sibuk banget jadi korlas. Kenapa? Itu suatu kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan seorang manusia, butuh panggung. Jadi korlas, jadi aktivis. Mungkin aktivis RT, aktivis gereja, aktivis masjid. Itu adalah suatu kebutuhan. Apakah salah? Enggak. Emang itu kebutuhan kita. Tapi Yorifat juga bisa memenuhi kebutuhan itu. Kita dikasih panggung. Tadi Cici bilang, dulu gak ada yang ngasih selamat Cici, tapi Yorifat dikasih selamat. Ada juga pasti di sini. Gak cuma Cici, karena tadi Cici bilang bukan Cici aja yang bakal berhasil di sini. Kita semua juga bakal berhasil di sini, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengambil panggung itu. Kalau ada kesempatan, hajar, boleh, ya. Kalau misalkan siapa nih yang mau ngasih training? Ada yang tahu nggak tentang WP1? Coba jelasin. Aku misalkan tunjuk tangan. Nah, ini kan di sini udah upline-nya ini. Lagi Sarpio. Harus sesekali Cobain wajib. Ceplosin. Jadi kalau misalkan ada training, Ini yang beli siapa? kamu deh, yuk lanjut. Seperti tadi sama Mbak Maida. Deg-degan ya Mbak tadi ngomong? Deg-degan ya Mbak ya? Tapi kalau nggak digituin, Mbak nggak dapat panggung. Mbak bisa bilang, aku tadi ngomong loh di panggung gitu ya. Walaupun dari sini, tapi kan itu sudah ngomong ya. Seperti itu. Banyak
Fokus utama training itu basic banget karena ini Sarpio. Sarpio itu di mana-mana sama. Sarpio di negara A, B, C ya sama. Getting started step 1, step 2 sama. Cuma mungkin aja namanya yang beda. Tapi ini adalah hal-hal yang sama. Dan ini nggak boleh enggak. Kalau di jaringanku basic itu kalau jadi kalau step 1, step 2 itu tiap minggu ada. Kalau yang potensial leader atau core team itu seminggu sekali dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi jaringan. Apakah saya yang menentukan temanya? Kebanyakan enggak. Karena saya pasti bertanya sama jaringan saya, kalian butuh apa? Kalau saya yang nentuin, saya tidak mau jadi leader yang one man show. Saya nggak mau apa-apa saya, tentuin saya. Tidak. Saya mau jadi leader yang bisa menjadikan orang lain di jaringan saya pun menjadi leader. Saya nggak mau di jaringan hanya saya yang ngasih perintah, hanya saya yang ngasih, oh harus begini dan semua harus nurut sama saya. Enggak. Kebetulan tadi lihat nggak di video dosen-dosen saya, arsitek UI, fisik UI, arsitek Undip, banyak sekali orang-orang pintar. Dan saya bersyukur karena itu. Saya bersyukur punya jaringan yang isinya orang-orang pintar. Nah, jadi saya minta mereka, kalau katanya siapa ya, Oksadino mungkin ya, jadi leader itu yang penting kita bisa mempekerjakan orang pintar, ya kan? Jadi biar orang pintar yang bekerja gitu. Maksudnya karena kita kalau misalkan kita sok tahu, kita tidak menguasai semua materi, tapi pasti leader-leader kita itu punya pemahaman masing-masing. Misalkan si A, oh ini dia jago nutrition, berarti dia yang nutrition. Oh ini jago offline, dia yang presentasi mengenai offline. Oh dia jago iklan, dia yang akan presentasi mengenai iklan. Kenapa? Karena itu namanya membagi tugas, nggak semua kita. Nah jadi yang potensial leader atau core team ini aku menyebutnya training Rabu Pintar dengan syarat. Nah kalau yang khusus L2 dan L3 itu nanti sebulan sekali biasanya. Ya, media yang saya lakukan untuk getting started itu, aku punya yang namanya perpustakaan di Telegram. Jadi semua materi training itu saya taruh di Telegram. Kenapa? Karena Telegram nggak berat, tidak masuk ke media semuanya. Terus video training juga saya masukin semua di situ. Karena gampang, kalau misalkan kita mau share, tinggal dari Telegram aja. WA group personal itu bisa. Kalau getting started ya, karena kalau getting started itu aku lebih perorangan. Kadang-kadang memang kita ngadain gitu ya, getting started seluruh jaringan misalkan. Tapi getting started yang paling mengena adalah one by one. Ya, yang memberikan adalah sponsor langsung atau manajer SM terdekat. Yang tentang yang step 1, cara berjualan. Cara berjualan ini seminggu sekali dengan tema yang berbeda-beda. Karena kalau misalkan nih, saya buat template, bisa aja buat template. Semua orang tinggal mengcopy, menyebarkan seperti itu. Tapi berjualan itu kan beda-beda, ya enggak? Ada yang jago jualan skincare, ada yang jago jualan nutrition, ada yang jago jualan melalui WhatsApp, ada yang jago jualan keliling kampung. Semua berbeda. Nah, karena semuanya berbeda, makanya saya membagi setiap orang leader itu untuk presentasi dengan hal yang berbeda. Apakah saya tentukan judulnya? Enggak. Paling mereka hanya diskusi sama saya, Mbak aku bawa materi ini bisa apa enggak? Oke. Mbak pakai yang ini bisa enggak? Ini kemarin udah, coba cari yang lain.
dari mereka hanya paling pengecekan aja dari saya. Jadi macam-macam. Jualan nggak pakai modal, memang bisa nggak? Buat yang biasa pakai modal, mungkin mana bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan yang emang nggak pakai modal beneran, ya dia akan bilang, dia akan ceritain gini loh, aku tuh sebenarnya nggak punya modal, tapi aku bisa jualan karena begini. Karena yang ngomong real people, orang akan lebih percaya dibanding misalkan saya yang cerita mengenai jualan tanpa modal. Saya biasanya yang jualan itu suami, aku nggak pernah jualan. Terus aku ngajarin tentang jualan, aneh ya. Jadi kamu harus begini. Terus gimana Mbak jawabnya? Gimana ya kan? Pasti nggak relevan. Tapi kalau yang ngomong adalah seorang expertnya, pasti dia akan jawabannya juga lebih gampang. Materinya SMA tidak bersyarat. Kenapa sih nggak bersyarat? Aku tuh udah seneng loh kalau ada yang mau ikutan training. Jadi nggak usah lah pakai syarat itu kalau aku ya. Aku senang orang ikut training. Ini yang step 2 sama, ini juga nggak bersyarat. Tema-temanya beda-beda juga, karena merekrut itu juga beda-beda. Ada yang merekrut dengan daftar nama. Ayo mau bikin daftar nama, terus daftar namanya diapain? Mungkin orang yang biasa beriklan dia nggak pakai daftar nama. Mungkin kalau yang biasa flyering, sebar-sebar flyer, dia juga nggak pakai daftar nama. Tapi dengan tema yang berbeda-beda membuat kita semakin kaya. Karena saya selalu menerapkan kepada mereka untuk seperti leader yang spons, menyerap semua ilmu supaya bisa semuanya. Sama pematerinya juga SM atau manager A. Terus yang potensial leader itu biasanya gold up. Gold up atau potensial leader dan bersyarat hukum. Temanya apa? Temanya juga macam-macam. Karena yang kita hadapi itu macam-macam. Pada saat saya join, nggak ada training online. Pada saat saya join, saya tahunya hanya e-book. Pertama kali join, dikasih kita nih e-book, print, baca. Oke, saya print, saya baca. Ada training online? Nggak ada. Ada webinar? Boro-boro. Ada training offline? Waktu itu ada, tapi aku nggak pernah datang. Tapi aku selalu sebulan sekali itu datang OOM, acara grup. Dari acara OOM itu yang membuat saya kepincut banget sama Oriflame. Kenapa? Naik ke panggung, dapetin pin, naik level. Itu rasanya sangat luar biasa. Ya kan? Kalau misalkan kita udah tahu maunya apa, itu dapat pin aja tuh udah kayak luar biasa banget. Dulu kalian, aku pertama kali datang OOM, ada seorang leader, dia umurnya baru 19 tahun, gajinya 9 juta. Pulang sana langsung gila, sialan nih. Selama ini aku ngapain di kantor, berangkat pagi pulang malam, penghasilannya kan ya lebih besar, cuman ya dia kecil istilahnya ya 19 tahun udah dapat 9 juta. Luar biasa banget di perusahaan. Itu yang bikin akhirnya jadi cek. Langsung senggol-senggol, 19 tahun dapat apa? 19 tahun punya penghasilan berapa? Boro-boro punya penghasilan. Kuliah juga belum. Udah kuliah ya? Udah kuliah ya. Cuma masih minta duit. Hal-hal seperti itu yang membuat wah gitu ya. Nah jadi kalau kita misalkan udah tahu why-nya, maka pada saat kasih training itu juga jadinya lebih enak. Makanya dari getting started itu one by one. Ada template-nya. Kalau getting started ada template-nya. Beda sama yang tadi step 1, step 2 ya. Getting started ada template-nya. Tapi akan terus dikembangkan pada saat kita bertemu dengan orang yang berbeda. Karena setiap orang itu berbeda. Ada yang join, dia lagi gak punya duit banget. Ada yang join, dia udah kaya
pernah dapat prospek itu yang memang sudah punya penghasilan dari dari dia dulu agent asuransi gitu ya, penghasilannya 20 juta per bulan. Terus nawarin Oriflame, penghasilan pertamanya kecil banget. Awalnya nggak pede, tapi kalau tahu why-nya apa, akhirnya dia join dan dia akhirnya jadi ASN hanya dalam waktu 3 bulan. Karena apa? Karena tiap orang beda-beda. Kalau saya bilang, kamu bisa dapat duit loh dari Oriflame 5 juta, 7 juta, nggak kena buat dia. Tasnya aja udah healthy, udah nggak mau 5 juta, 7 juta. Tapi kenapa dia mau? Ya kan? Itu cara ngomongnya, pilihan kata-katanya lah yang menentukan kenapa dia akhirnya mau, akhirnya mau jalan. Karena itu. Kalau ini bersyarat ukur, lalu training khusus L2 dan L3 itu sebulan sekali pematerinya Diamond Up. Bersyarat level, materi sesuai kondisi. Nah, karena memang setiap periode itu beda-beda. Misalkan kemarin tentang baru pulang dari Labuan Bajo, materinya Alpha Leader. Ya udah, kasih training mengenai Alpha Leader. Terus misalkan waktu itu dapat sharing dari Info Santosa, langsung aku share mengenai Info Santosa. Karena leader itu harus mau belajar. Belajar itu bukan cuma di training Oriflame, tapi dari luar, baca buku. Di sini ada yang suka baca buku nggak? Oh, banyak yang tunjuk tangan. Karena baca buku itu jendela ilmu ya. Karena baca buku itu bukan cuma buku Satrio doang yang dibaca. Kalau Satrio ya nggak harus dibaca ya. Tapi bacalah buku-buku yang lain. Buku mengenai komunikasi, buku mengenai cara berpikir, mengenai mindset. Buku-bukunya Ipo Santosa aku suka. Terus kayak Rich Dad, Poor Dad itu juga aku baca. The Secret aku baca. Terus terang aku jadi rajin baca itu karena Oriflame. Buat apa? Buat materi. Kadang-kadang kita mau materi apa lagi ya? Aku bisa cari dari buku. Mau ngomong apa lagi ya? Aku cari dari buku. Walaupun sekarang katanya, orang Indonesia literasinya rendah. Itu yang harus kita tuangkan. Kadang-kadang juga materi di potensial leader itu bedah buku. Supaya apa? Supaya mereka mau baca, mereka tertarik dan akhirnya mengetahui. Nah, waktu training itu kalau basic getting started itu aku memang sesuai dengan pada saat mereka join 2 kali 24 jam maksimal. Nggak boleh lebih dari situ. Kenapa? Karena momentum orang yang baru join itu kalau misalkan baru gabung kan pasti lagi sangat berapi-api, lagi membara kayak tadi mbaknya langsung kan sebar 5 katalog itu lagi gila-gilanya gitu. Tapi kalau misalkan udah lewat seminggu udah dapat katalog, udah ini terus suruh ngapain apa lagi ya? Itu udah hilang feel-nya. Jadi itu disesuaikan dengan member baru. Lalu kalau basic yang saya buat step 2, how to sell, how to recruit, itu aku pakai webinar. Webinarnya itu di prime time jam 19 sampai selesai itu Senin, Selasa, Kamis. Karena ada di hari Rabunya itu khusus untuk potensial leader. Jadi hari Seninnya mengenai produk, hari Selasanya mengenai jualan, dan hari Kamisnya mengenai rekrut. Itu selalu diputar-putar, diulang-ulang. Karena materi ini akan sangat terus diperlukan oleh member baru. Mungkin yang udah lama, yang udah bertahun-tahun, mungkin udah enak. Tapi si member baru ini tetap butuh materi seperti ini. Dan sebenarnya kalau leader-leader walaupun yang udah lama mau dengerin, ini ilmunya beda-beda, selalu berbeda. Karena tadi ada yang jualannya di WhatsApp. Oh, kalau jualan di WhatsApp gimana mbak? Ada caranya mbak? Harus digini
terlalu begitu, tapi harus begini. Itu kan semua diajarin secara detail. Dan aku nggak mau kalau di jaringan itu ngajarin atau ngasih training hanya kulitnya. Aku selalu menetapkan ke mereka bahwa pada saat kita berbagi itu sebenarnya kita yang lagi dapat ilmunya. Saat kita berbagi tidak pernah rugi. Apapun itu, mau ilmu, mau duit itu selalu. Jadi enggak, walaupun ya mereka berarti kan ngajarin crossline ya, karena semua di jaringanku, tapi mereka tidak pernah merasa nggak usah ceritain yang ini. Bahkan kadang-kadang Mbak, aku punya ilmu ini, aku share ya di training rambut pintarnya. Oh oke, boleh Mbak, aku punya ilmu yang ini, aku boleh share ini? Boleh. Sehingga jiwa sharing antar leader itu semakin kental. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, inti dari MLM itu apa? Togetherness. Kalau udah nggak ngerasa together, kalau udah nggak ngerasa bareng-bareng, maka bisnis ini nggak asik. Cuma jualan doang, cuma datang-datang, akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita sering ngumpul, seru-seruan bareng, di online pun tek-tekan, makin semangat nggak? Makin semangat, makin jadi kayak seru banget, besok ketemu lagi, besok bikin ini yuk. Kadang-kadang hanya hujakan bareng, tapi dapat ilmu. Kita bisa nge-gym bareng, dapat ilmu. Karena aku mau ngomongin Oriflame ya sekarang. Baru berapa lama, kemarin ya, gue bisa jual begini. Iya nggak? Kalau Oriflame udah ada di darah kita, walaupun udah janji, oke, sekarang kita nggak ngomongin Oriflame, kita mau senang-senang ya, kita mau jalan-jalan ya, kita traveling nih, nggak ngomongin. Beneran, baru berapa langkah udah ngomongin lagi. Karena emang itu udah cinta banget sama Oriflame, gitu kan? Nah, jadi webinar ini nggak perlu lama-lama. Yang penting intinya dapat dan semua pertanyaan terjawab. Karena apa? Terlalu banyak training will kill you juga. Ya, kalau training pagi, training siang, training sore, training malam, training, kapan rekrutnya? Ya kan? Jadi memang harus ada waktu-waktu training, ada waktu-waktu happy, ada waktu-waktu buat yang lain, buat rekrut, buat jualan. Nah ini kalau yang L2 dan L3 sebulan sekali yang disesuaikan kondisi jaringan dan explore. Explore itu aku lakukan seminggu sekali. Tapi aku punya template yang aku taruh di Telegram sehingga siapapun yang mau mengadakan IOOM, explore itu bisa ambil di situ. Walaupun member baru bisa ambil di situ, tapi kita menyediakan wadah di WhatsApp group, di mana WhatsApp group itu ada daftar hadirnya. Jadi siapa yang nge-add, siapa yang prospek yang masuk itu ditulis namanya siapa-siapa aja sehingga memudahkan untuk memfollow up. Setelah explore selesai, mereka keluarin, nanti akan ada dimasukin lagi member-member baru untuk explore berikutnya. Tapi itu kan seminggu sekali. Bagaimana kalau misalkan, jadi kalau jadwal jaringan aku tuh Senin tadi produk, Selasa jualan, Rabu pintar, Kamis rekrut, dan Jumat itu waktunya buat ekspor. Kalau misalkan rekrut hari Senin gimana? Kelamaan kan ke Jumat, maka yang hari Senin bisa ambil materinya dan dikasih pada hari itu juga. Tapi kalau misalkan Mbak mau aku jelasin sekarang, tapi nanti bareng-bareng juga bisa. Karena yang jelasin pada hari Jumat adalah leader saya, itu juga bisa. Karena ya ini aku jelasin sekarang ya Mbak, sebisa aku. Biasanya kan member-member baru nih yang belum bisa ngajarin. Jadi nanti hari Jumatnya dia di-add ke grup, lalu setelah di-add ke grup dia isi absen. Lalu nanti di follow up pada saat selesai explore. Nah ini adalah langkah follow up sebelum dan sesudah.
sudah training. Karena kebanyakan training jaringanku secara online. Offline itu hanya sebulan sekali di cabang, sehingga kebanyakan online itu aku membiasakan atau ngajarin untuk potensial leader aku, core timku untuk membroadcast WhatsApp untuk ngingetin. Siapa yang diingetin? Core team. Aku nggak ngingetin seller atau user. Kalau misalkan materinya tentang training yang biasa, kecuali misalkan seller, kita ingetin cara jualan. Ya, Mbak, nanti materinya tentang cara jualan pakai WhatsApp loh Mbak, seru banget. Nanti Mbak bisa bisa jualan beratus-ratus BP gitu kan. Jadi disesuaikan juga, nggak semua. Karena kalau misalkan seller dikasih tahu training, nggak bakal jalan juga. Terus aku biasa men-sharing slide itu ke grup, tapi nggak semuanya. Aku nggak mau semuanya. Kenapa? Biar mereka tetap masuk ke dalam sistem training dan mereka yang dengar sendiri. Aku nggak mau mempermudah untuk kita share di grup sehingga dianya, wah udahlah nanti kalau kita juga share di grup, aku nggak mau. Jadi harus masuk ke kelas training karena itu adalah sistem. Kalau misalkan kita tidak menggunakan sistem, kita mempermudah. Misalkan nih, ada banner baru, aku udah taruh di channel Telegram. Misalkan banner mengenai Instastory, udah ada di channel Telegram Instastory. Aku nggak mau share ke grup. Kenapa? Itu udah merupakan sistem masuk ke channel. Aku kasih linknya, dia masuk ke channel. Supaya apa? Supaya lain kali dia masuknya ke situ, nggak nunggu aku. Supaya dia proaktif, tahu alamatnya di mana, tahu grup aku naruh channel banner tweet di mana, banner katalog dia mana, tutorial yang mana, itu semua ada di Telegram. Mereka yang harus masuk ke situ. Mbak, grup aku penuh. Tenang, Telegram itu nggak kayak WhatsApp, ya. Jadi mau banyak juga nggak masalah. Terus menghubungi core team pada saat sudah selesai itu kita harus follow up. Kalau nggak di follow up, ilmunya nggak nyampe. Kita tanya, Mbak tadi udah apa yang Mbak dapat? Oh ini, oh kita jelasin lagi. Kalau Mbak tadi aku udah nanya tapi kok nggak dijawab di webinar, kita ajarin lagi. Apakah sistem training ini berubah-berubah? Iya. Pada saat aku baru join, baru jadi SM, tentu sistemnya nggak seperti ini. Berubah seiring dengan waktu, berubah seiring dengan jumlah grup. Pada saat aku baru punya 2 kaki, 3 kaki, ya pasti beda. Karena dibandingkan sekarang sih alhamdulillah sebenarnya punya 15 kaki, tapi kok belum open ya. Jadi ya itu seperti itu ya teman-teman. Kita harus menyesuaikan. Pada saat kita semakin besar, maka kita harus menyesuaikan sistem yang akan kita buat jaringan kita. Tadi saya juga udah bilang, ini saya bekerjanya dengan Telegram karena memang ini yang aku rasa paling cocok buat jaringanku. Apakah semua harus pakai Telegram? Enggak. Karena ada juga jaringan lain yang misalkan aku pakai Dropbox Mbak, aku pakai Google Drive Mbak, gitu ya. Maksudnya bukan jaringan aku semuanya pakai Telegram karena memang paling gampang. Gitu. Tidak memberatkan HP juga sebenarnya. Jadi enak. Nah, itu tadi mengenai training. Lanjut ya Nov ya, mengenai komunikasinya. Nah, sekarang aku lanjut lagi mengenai komunikasi. Namanya bisnis, ini bisnis manusia. Bisnis manusia bisa nggak kita tahu maunya dia mau apa ke kita tanpa komunikasi? Nggak bisa. Dalam rumah tangga, kalau suami dan istri tidak berkomunikasi, bisa nggak? Si istrinya mikir gini, kenapa gue disuruh kerja melulu, oriflame
Suaminya, kenapa ya istriku sibuk banget kayaknya Oliver. Aku udah gak dipikirin lagi. Apa dia udah gak cinta ya sama gue? Mertuanya mikir, kenapa ya anak gue salah nih milih mantu, sibuk banget sama karirnya, mikirinnya Oliver terus, gak pernah mikirin rumah. Akhirnya terjadi percekcokan. Karena apa? Karena komunikasinya tidak baik. Di Oliver, kalau komunikasinya tidak baik, yang ada apa? Berantem upline-downline. Si downline ngerasa, ini kan gara-gara kerja gue. Kenapa lo yang naik level? Kenapa lo begini? Kenapa lo begitu? Banyak terjadi pergeseran, persahabatan, gara-gara tidak ada komunikasi. Padahal komunikasi itu sangat penting untuk bisnis kita, bisnis manusia. Dan bisnis manusia itu harus ada pendelegasian. Emang bisa kita kerjain semuanya? Ngasih training, kalau aku sih nggak bisa ngasih training dari Senin sampai Jumat, terus-terusan aku yang ngasih training, aku nggak bisa. Kenapa? Aku juga pengen ngerekrut. Aku juga pengen ngurusin suami, aku pengen ngurusin anak, aku pengen jalan-jalan, aku pengen arisan juga. Makanya harus ada delegasi. Kalau setiap orang nih leader, misalnya 3% baru punya 2 downline. Mbak, gini, semua, dikirimin katalog masing-masing online-nya satu-satu, besoknya kayak gitu lagi. Kalau dia punya 50 downline gimana? Tanpa sistem. Bisa nggak? Mungkin kalau 50 masih bisa. Kalau 500, bisa nggak? Jerat ya. Apalagi kalau udah 5.000. Diamond aja mungkin udah lebih dari 5.000 ya kayaknya. Apalagi eksekutif. Kalau nggak punya sistem, nggak bisa. Jadi memang harus ada pendelegasian. Don't try and do everything yourself because you can. Nggak bisa. Tugas yang didelegasikan dalam jaringan aku adalah sebagai peserta training. Aku tunjuk apa enggak? Aku tidak menunjuk. Kecuali aku mau menjebloskan downline-ku, ngasih panggung downline-ku. Buat yang sudah pernah dikasih panggung tapi besok-besok nggak mau lagi, ya udah, berarti memang dia tidak suka. Jadi aku membutuhkan orang-orang yang memang mau tampil. Alpha leader itu kayak apa sih? Alpha leader itu orang yang mau tampil. Banji tampil, aku mau dong kasih training mbak, aku dong mbak. Ya, karena apa? Harus dari kemauan diri sendiri. Kalau ditunjuk, biasanya ada yang ngerasa, apa gue lagi sih? Tapi kalau misalkan, ayo ini ada jadwalnya, silakan isi namanya dan judul trainingnya, dia akan secara sukarela nulis dan aku bisa menilai siapa-siapa aja yang memang alpha leader di jaringanku. Sharing di grup itu nggak harus SMA. Bisa dari 6% pun kalau emang dia bisa sharing, aku suruh sharing. Kenapa? Aku juga nggak bisa setiap hari mantengin grup, ngasih materi ke grup, aku nggak bisa. Waktunya sama-sama 24 jam, yang dikerjain lebih banyak. Jadi aku butuh orang-orang yang memang mau didelegasikan. Kenapa mereka mau didelegasikan? Karena mereka tahu, aku kalau misalkan kerjain ini, maka aku bisa seperti Mbak Wita. Kalau misalkan aku ngerjain ini, aku berarti telah menduplikasi Mbak Wita. Aku mengerjakan ini, berarti dia dapat panggungnya. Ya. Terus rekognisi. Ada leader yang memang dia rajin banget ngikutin papan rekognisi. Kalau ngedit cepat banget. Biasanya anak milenial tuh cepat banget. Terus langsung jadi. Tapi ada kelemahannya. Kalau semua dia yang bikinin, downline-nya nggak paham.
cara bikin banner. Kadang-kadang suka gini, Mbak Wita telepon nih, Mbak Wita tolong dong, atau SM atau WhatsApp, Mbak tolong dong ini aku orderannya belum datang, gimana ya, kapan ya datangnya? Aku bilangnya gini, sorry aku lagi nyetir, cobain dulu deh, itu ada tutorialnya di channel tutorial, coba kamu cari. Nanti gak lama, oh iya Mbak aku udah bisa. Tapi kalau kita menjadi seorang leader yang apa-apa bantuin, ya nggak akan bisa, akan terus aja nggak bisa. Jadi, wih, dia rajin banget nih sebagai upline merekognisi semua, direkognisi dari yang lolos 100 BP direkognisi, lolos 150 direkognisi, lolos jam direkognisi, lolos BP rekognisi. Satu orang rekognisinya bisa 5 banner karena dia berhasil hampir 200, 150, karena dia 200 dia dapat 3 rekognisi. Tupo 150 dan 200. Belum lagi dia berhasil BP terus 3% juga dapat. Banyak sekali satu orang aja kan? Satu orang banyak. Nanti kita habis waktunya buat bikin papan rekognisi, bergaji aja terus. Jadi lupa ngerekrut, lupa ngebina yang lain. Padahal kan harus kita bina banyak. Orang donornya banyak, ya enggak? Kalau donornya cuma 4L, lu lagi, ya udah. Ada dia lagi, gak ada yang kalkulin 200 BP tapi dikasih donor terus setiap bulan. Ya enggak jadi gitu ya. Komunikasi penting itu karena downline kita itu bukan bawahan kita. Beda sama orang kantor. Kalau orang kantor, bos bisa ngasih tahu, kamu kerjain ini, kamu kerjain itu, kamu kerjain ini, kamu kerjain itu. Karena saya tahu abang tadi joget. Apa yang bisa nggak? Apa yang itu hanya bisa menginspirasi, memotivasi, ngasih tahu kamu harus ini, harus ini. Kalau nggak dikerjain, bisa nggak dipecat di downline? Sebenci-bencinya kita sama downline bisa nggak? Udah kamu keluar aja dari AR aku nggak sudi. Bisa nggak? Sebenci-bencinya kita sama upline bisa nggak? Upline kamu nggak mau pokoknya di bawah jaringan kamu aku nggak mau, aku mau pindah. Bisa sih, tapi kan ada syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? Tapi biasanya orang yang pindah-pindah itu gimana? Tadi ya tidak ada integritasnya. Jadi ya teman-teman, kalau misalkan sama upline downline itu kita harus memposisikannya sama. Karena memang kita sama-sama dapat duitnya dari siapa? Dari orang Iflame. Yang ngasih bonus siapa? Orang Iflame. Bukan kita loh, bukan upline-nya. Jadi kita nggak bisa nyuruh-nyuruh, apalagi marah-marahin. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah membuka mata hatinya, membuka mindsetnya, ngasih tahu nih loh jenjang karirnya. Tadi dari kasih tahu sama Kak Novi, cashmore-nya 15M lebih, mobilnya ini, masa sih nggak melek gitu kan? Tapi bisa nggak kita tiap pagi teleponin, ayo kamu rekrut, harus rekrut banget, jangan bangun siang-siang, kamu males banget sih, bangun, nggak bisa, nggak ikutan training terus kita omel-omelin, nggak bisa. Yang harus kita lakukan misalkan, ikut training yuk, nanti misalkan aku kasih flyer deh yang datang aku kasih tester deh, itu bisa. Tapi kita nggak bisa, harus, kalau nggak out, aku nggak mau pegang kamu lagi, you and I and nggak bisa kayak gitu ya, karena kita bukan bosnya, nggak gaji downline kita bukan kita. Bahkan kalau suami aku kadang-kadang aku suka, kenapa sih dia tipe doang tapi nggak kerjain bisnisnya? Ini bisa pernah gitu merasa gemes gitu ya sama downline yang nggak kerjain bisnisnya, tapi masih cukup gitu ya. Kalau ada suamiku, emang
megang aqua. Enteng nggak? Sekarang enteng. Sejam begini kuat nggak Mbak? 2 jam? Setahun? Anjol semua ya. Nah itu karena rasa nggak nyaman itu yang bikin akhirnya jadinya nggak kemana-mana. Emang sih Mbak, sama aku juga kesel sebel gitu, gemes gitu ya. Rasanya pengen cubit pipinya gitu ya, jiwit dikit gitu ya. Tapi ya, duit kita nggak berkurang juga kok. Yang ngegaji ini juga bukan kita kan? Nggak berkurang, misalkan bonusnya 4 juta, kan nggak kurangin 4 juta saya. Jadi ya udah ikhlasin aja. Di sini itu Oriflame itu seperti akademi kehidupan. Banyak kita diajarin tentang tata krama, attitude,